Dalam perjalanan banyak hal yang saya dapat dalam rangka tentu menuju masyarakat Sumatera Barat yang madani. Mencatat beliau lebih update catatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali podcast DPRD Provinsi Sumatera Barat. Mendengar, melihat, mencatat, dan mengawasi. Dan dari sesi pertama tadi kita mendengar betapa perjalanan Pak Raflis di DPR dari Pesisir Selatan ke DPR. Dan hari ini kita ingin menambahkan lagi pengalaman yang setelah mengabdi lebih 28 tahun di DPRD. Pak Sekwan. Ya. Dari 28 tahun Pak Sekwan mengabdi hari ini sampai hari ini dan telah menjadi 8 tahun juga sebagai Sekwan di Provinsi Sumatera Barat, DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kami ingin tahu juga nih Pak, seperti apa sih perjalanan selama 28 tahun ini? Sehingga mungkin ada hal-hal yang menarik antara satu periode ke periode berikutnya. Silakan Pak Sekwan. Baik, ini saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Zadi dan kawan-kawan. Tadi pertanyaan beliau, teman saya Pak Zadi, kami tentu bersama-sama di DPRD ini. Selama 28 tahun ini ada beberapa hal yang ingin berbagi lah dengan kawan-kawan, apalagi nanti tahun depan kita akan purna tugas menyelesaikan tugas-tugas ini sebagai aparatur sipil negara. Karena setiap pertemuan tentu ada perpisahan, setiap awal tentu ada akhirnya. Dalam perjalanan banyak hal yang saya dapat. Pertama tentu menambah ilmu dalam bekerja, karena seorang ASN itu harus sesuai dengan panca prasetya koprinya, harus meningkatkan ilmunya sesuai dengan tuntutan zaman. Ini perlu bagi kawan-kawan, tentu tidak sama saja. Hari ini, hari kemarin, hari ini, hari besok tentu harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Beberapa hal yang ingin saya lihat selama 24 tahun ini, kita bertemu dengan orang-orang hebat. Ketua Prode 297 saya ketemu sama Profesor Jamil Bakar yang juga guru besar BNP, rektor IKIP waktu itu. Saya itu juga Prode TPD 9799 Pak Brigadir Jenderal Nur Bahri Pamuncak. Selanjutnya kita juga mendapat ilmu dengan Dr. Honoris Arwan Kasih MKMS. Selanjutnya periode itu 2004, dilanjutkan dengan 2004-2009 Haji Donadi Harmaini Datuk Bandaro Basah SAMA. Ketika itu juga dilanjutkan lagi ketua DPRD-nya periode 2009-2014 Pak Yul Teknil, Insinyur Haji Yul Teknil, dan juga periode selanjutnya 2014-2019 Kakanda Insinyur Haji Enda Ibrahim. Baru terakhir ini 19-2004 adalah Bapak Supardi SH yang kita bersama ini dengan Pak Supardi dengan kita. Beliau memberikan arahan. Pak Munur juga pernah menjadi wakil ketua periode 2004-2009 kalau salah. Setelah itu beliau hanya 2 tahun menjabat sebagai wakil wali kota Padang. Sekarang beliau adalah Gubernur Sumatera Barat dan kita adalah pembantu beliau. Banyak hal yang dapat kita petik di situ, yang jelas bagaimana kita menangkap itu sehingga kita dapat mengedukasi diri. Dan itu dalam hal tugas-tugas kita sebagai aparatur negara ini, bekerja dengan tulus ikhlas, biarlah orang yang menilainya. Jadi rajin bekerja tulus ikhlas, tepat waktu, kalau bisa cepat kenapa lambat, perbanyak teman, berkolaborasi,
nanti hasilnya dinilai oleh atasan, nanti itulah yang kita tuai di ujung-ujungnya. Benar kata Pak Zadi tadi, saya mulai dari staf biasa selama 5 tahun, di Kasubag rumah tangga 3 tahun, di Kabak Umum selama 12 tahun, hanya di sini saja. 12 tahun ya Pak? 12 tahun. Dari Kabak Umum? Kabak Umumnya lebih kurang 12 tahun, 2000 itu ada 2015 sampai sekarang 8 tahun ya. April 2015 kita melalui seleksi pertama ini ASN pejabat tinggi pertama ini sampai hari ini mudah-mudahan kita dapat mengabdikan diri membantu beliau Pak Gubernur dan Pak Ketua dalam rangka tentu melaksanakan supporting staff, auxiliary staff terhadap tugas-tugas kedewanan dan juga bersama Pak Zadi hari ini jauh lebih baik, apalagi dengan bantuan Kabak sekarang kita bersama, kita juga sudah berada pada peringkat 6 tingkat nasional ya, keterbukaan informasi publik. Di samping itu juga kemarin kita harapan 1 Idris dalam rangka inovasi daerah. Mudah-mudahan tahun ini kita jauh lebih baik, karena itu suatu hal-hal yang keniscayaan yang perlu kita perjuangkan, berkolaborasi bersama-sama. Dan kita juga pasukan nomor 1 nanti, keterbukaan informasi PIP di Sumbar. Iya, nomor 1 ya. Di Sumbar. Iya, nomor 1 ya. Berarti nomor 1 ya. Di Sumbar kita nomor 1, ya. Nomor 6 nasional. Nomor 6 nasional. Kenapa? Karena kita beranggapan pemerintah daerah, pemerintahan ini di sini kita ada pembantu Pak Gubernur, pembantu DPRD, ini kan informasi yang harus terbuka ke publik. Karena sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang nomor 8 2014. Undang-Undang nomor 14 2008. Nomor 14 2008 di mana di dalam tentang keterbukaan informasi publik, mana salah satu mengingatnya adalah informasi itu adalah hak dasar, hak asasi masyarakat dalam negara kesatuan yang berbentuk republik. Itu bunyi mengingatnya yang kita baca. Tugas kita tentu bagaimana kinerja DPRD ini terinformasi cepat secara publik, sehingga keputusan-keputusan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah juga menjadi keputusan-keputusan yang partisipatif dalam rangka tentu menuju masyarakat Sumatera Barat yang madani, sebagaimana visi dan misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Tugas kita akan seperti itu. Pak Kabak persidangan kita bersama-sama bergandeng tangan. Jadi kata Pak Gubernur, kita tidak ada Superman, tapi adalah super team. Begitu Pak. Suka duka tentu banyak sekali. Inilah yang kita kelola dengan baik. Tidak boleh putus asa. Seorang pegawai negeri itu harus berjuang. Perjuangan dengan apa? Perjuangan dengan dirinya. Dia harus berjuang dengan dirinya. Dia lepaskan dulu yang lain, ya keperluan-keperluan lain. Dia harus menjadi terdepan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan arahan pimpinan. Begitu Pak. Sekali lagi saya katakan, kita ASN ini berkolaborasi menjalankan tugas-tugas sesuai tusi, biarlah pimpinan atau masyarakat yang menilainya. Itu Pak Kabak Presiden, itulah yang saya lakukan. Dan saya setahu saya kita biarlah tadi itu kalau ada hal-hal yang kurang baik dinilai oleh atasan kita, oleh orang yang memanfaatkan, ini menjadi suatu edukasi kita dan untuk sebagai bahan pertimbangan untuk kita jauh lebih baik di masa yang akan datang. Dan sebenarnya kita juga makin penasaran nih dan makin menikmati apa yang disampaikan oleh Pak Sekwan. Kita ingin mendalami nih Pak Sekwan. Ya. Dari 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang Ketua DPRD yang telah Bapak lewati nih. Ya 8 ya. Oh saya tunggu tadi ya. 8 kan. Tapi mencatat beliau lebih update catatannya. Dari 8 tadi kira-kira apa sih kesan-kesan yang menarik dari 8 anggota dewan dari 8 pimpinan ketua DPRD Sumatera Barat. Masing-masing mungkin Pak, atau ada hal-hal mungkin yang lebih menarik atau terkesan lebih menjadi inspirasi kita di dalam dialog ini Pak. Ya, terima kasih pemirsa ya.
kita sebagai anak bangsa ini, sebagai orang yang belajar itu, saya sukanya bagaimana kita dapat edukasi langsung daripada tokoh-tokoh kita ini, ketua-ketua kita ini, sehingga kita bisa dapat pengayaan dari beliau, sehingga hal-hal itu yang bisa kita kembangkan sebagai mengelaborasi diri. Tentu beda-beda ya, beda-beda. Katakan tadi Pak Profesor Jamil Bakar, beliau guru besar. Dengan kita kan kita harus kusuk juga mendengarkan apa arannya. Kan kita harus tidak bisa hanya say hello aja. Jadi semua yang kita kesan tadi itu kepada pimpinan ini kita harus betul-betul menyiapkan diri apa yang beliau arahkan. Sehingga apa? Kita dapat buahnya. Kita dapat buahnya, gaya bicaranya, gaya penyampaian itu mempunyai kesan-kesan tersendiri karena beliau-beliau yang terhormat ini adalah pemimpin pada masanya. Pemimpin ini kelebihannya ada yang disiplin yang ditonjolkan, ada memang suatu ilmu daripada pendidikannya, ada pula ilmu lapangannya, berkolaborasi semua beliau-beliau yang terhormat ini. Sehingga memang pemimpin-pemimpin ini saya lihat berhasil di masanya berhasil ya. Tapi di zaman Pak Jamil Bakar itu Pak, masih Orde Baru tuh Pak. Ya. Masih sentralistik. Ya. Dari kondisi masalah itu seperti apa sih Pak pekerjaan dewannya? Karena hampir tidak terberitakan lah seperti hari ini. Ya, saya lihat waktu itu juga tadi saya mulai dari awal. Saya tadi begitu tahun 95 tidak ada bagian humas atau kasubag kata kalau gitu, hanya digendong saja oleh bagian persidangan. Kita hanya clipping seukuran aja. Apalagi waktu itu media kita kan tidak sebanyak ini, semuanya hanya berapa saja dan hanya normal saja. Tapi yang resesnya masih ada Pak. Reses masih ada 14 hari karena reses merupakan pekerjaan pokok daripada dewan. Kerjaan pokok, tapi tidak segebiar sekarang karena reses itu tidak ada juga. Tidak ada pakai perencanaan anggaran tidak seperti sekarang. Hanya datang, ambil aspirasi, ya sampaikan. Tidak ada acara-acara yang kayak gini. Jadi reses itu artinya adalah diam ataupun tidak bekerja secara kedewanan. Yang hanya dia datang ke konstituen menangkap apa yang dibutuhkan oleh daerah asal pemilihannya. Jadi kegiatan dewan stop. Itu yang reses. Jadi pada saat itu Pak, sekarang ini kita kan ada nih Pak, ada tentang penganggaran, rapat dengan dewan antara pemerintah daerah. Kemudian ada rapat hearing, maksudnya tentang kegiatan. Apakah di zaman itu seperti apa? Seperti apa di zaman Pak Jamil Bakar ini? Ini pada zaman Orde Baru ini tentu sebagaimana kita ketahui hanya partainya 3. Waktu itu kita kan sudah tahu lah ya kan, DPRD adalah legislatif eksekutif. Kalau sekarang unsur penyelenggaraan pemerintahan. Ini tentu dinamikanya tidak seberapa ya, karena memang apa yang telah dilakukan itu sudah nampaknya sudah terakomodir, karena anggota dewan juga waktu itu kan 45 orang, baru sekarang sudah 65 orang. Yang kita tahu kan waktu itu kan Partai Golkar lebih berdominan pada masanya gitu. Kita memang pegawai kita tidak sebanyak itu juga, sudah sekarang juga, karena memang sekarang sudah 65 orang anggota DPRD. Dan rapat hearing tetap ada, pembahasan dengan OPD ada OPD ada rapat hearing, tentu hal-hal yang sifatnya khusus ya, yang perlu dibahas. Berarti tidak seprodi seperti hari ini Pak? Tidak sepadat, tidak seperti hari ini. Ya, pekerjaan normatif yang paling banyak ya pembahasan anggaran, perubahan anggaran, kunjung kerja. Tapi sepadat sekarang ini tidak, jauh karena memang waktu itu kan kita legislatif eksekutif lah. Sudah tahu lah kita kan, kalau zaman kita Mas Adi kan sudah tahu lah kita kan, karena partainya 3, Golkar, P3, PDI, dan ada waktu itu kan dulu kan kalau DPD itu kan dulu kan utusan daerah ya, ada pusat. Kalau untuk pusat. Jadi memang pekerjaan sama, tapi intensitas dan hal-hal yang tentu berbeda masanya, berbeda zamannya.